Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Ismawati dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini tentunya teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Namun terkadang kita sulit untuk mendefinisikan makna tersendiri dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Tentunya ketika kita mendengar kata tersebut, pasti kita menunjukkan kata tersebut pada hewan, tumbuhan, maupun manusia. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Langsung saja kita ke pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume pada sel yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sementara perkembangan adalah proses kualitatif atau perubahan fungsional yang tidak dapat diukur, atau dapat kita definisikan juga perkembangan adalah diferensiasi atau spesialisasi sel atau bagian-bagian tumbuhan untuk melakukan fungsi khusus menjadi dewasa. Lalu, di mana sih terjadinya pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis atau titik tumbuhan, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium, seperti yang tertera pada gambar di samping. Coba perhatikan dan amati dengan baik. Nah, gimana teman-teman? Sekarang kita sudah tahu mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut sekarang ke jenis pertumbuhan. Di sini ada dua jenis pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer pada embrio, ujung akar, dan ujung batang. Pada ujung batang maupun ujung akar terdapat 3 zona pertumbuhan, yaitu yang pertama, zona pembelahan, terdapat di meristem apikal di ujung akar dan batang. Sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Yang kedua, zona pemanjangan. Sel-selnya menyerap air secara osmosis sehingga menyebabkan pertumbuhan maksimum sel tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, zona diferensiasi. Sel-sel penyusunnya mengalami diferensiasi menjadi jaringan epidermis, korteks, xilem, flum yang permanen dan tidak akan membelah lagi. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan yang memiliki jaringan meristem lateral. Jaringan ini berupa kambium fasikuler dan kambium gambus yang terbentuk setelah meristem primer berkembang, sehingga sering disebut jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini ditemukan pada tumbuhan dikotil berkayu yang hidup menahun. Adapun perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, perbedaannya itu yang pertama, pertumbuhan primer menghasilkan panjang tunas dan akar, sementara pertumbuhan sekunder menghasilkan peningkatan ketebalan atau lingkar tanaman. Nah, supaya tumbuhan tersebut bisa bertumbuh dan berkembang, tentunya akan ada faktor yang mempengaruhi tumbuhan tersebut bertumbuh dan berkembang. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut bertumbuh dan berkembang. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon yang disebut fitohormon, yang diantaranya terdapat hormon auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absitat, dan yang terakhir yaitu kalin.
Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pengaruh benda-benda di luar tumbuhan yang diantaranya adalah air, nutrisi, cahaya, suhu, pH, aerasi, dan kelembapan. Nah, itu adalah materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.